Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10 MIPA 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, Saya Elsa Dwi Hendita, absen 11. saya Laalian Nabil, absen 20. Saya Mijil Putri Cahaya Kinasi, absen 22. Saya Nabila Betsa Lubna Rahayu, absen 26. Saya Oriana Rosa Anizar, absen 29. Materi yang kami sampaikan yaitu mengenai masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dalam aspek perekonomian. Soal pertama, deskripsikan kondisi kehidupan dalam aspek perekonomian sebelum berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Jawabannya, di dalam jejak ekonomi muncul dua hal yang bisa dipelajari, yaitu A. Mata pencaharian. Yang pertama, nelayan yang terdiri dari kelompok pertama merupakan nelayan pesisir yang melakukan pekerjaan di laut bebas untuk mencari ikan dan mengangkut barang. Kelompok kedua, nelayan muara yang berprofesi sebagai tukang satang atau tambang. Berikutnya ada tukang tambang. Tukang tambang yang dimaksud adalah profesi untuk mengantar seseorang menyeberangi sungai menggunakan rakitan bambu yang kemudian didayung. Selain itu, ada pengrajin tembikar. Salah satu pengrajin tembikar yang cukup tua usianya ditemukan di desa Tondowulan, Jombang. Pembuat tembikar secara turun-temurun adalah perempuan. Yang D yaitu perdagangan. Alur sungai memiliki peranan yang besar dalam perdagangan. Beberapa sungai yang cukup terkenal dengan perdagangan adalah daerah aliran sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah, dan daerah aliran sungai Barumun, Sumatera Utara. Sampai saat ini, Bengawan Solo masih menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Salah satu tempat tambangan dari masa Mataram kuno yaitu di desa Paparahuan yang sekarang menjadi desa Jatirejo. Pada masa lalu, tambangan sangat mungkin sekali dijadikan tempat perdagangan. Para pedagang membawa barang dagangan dari satu desa ke desa lain memakai jasa tambangan. Lanjut ke soal nomor 2, analisis kondisi dalam aspek perekonomian setelah berkembang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Jawabannya, pengaruh perkembangan agama Hindu-Buddha terhadap aspek perekonomian bisa dilihat bahwa sistem agraris dan maritim mulai berkembang di Indonesia. Masyarakat Indonesia pun banyak meniru sistem pertanian seperti teknologi sistem irigasi dan teknik membajak sawah pertanian. Selain itu, masyarakat Indonesia juga belajar mengetahui arah pada pelayaran dengan bergantung pada sistem angin musim. Lalu, perkembangan tersebut juga mengubah rempah-rempah menjadi komoditas utama perdagangan Indonesia selain emas dan perak. Soal yang ketiga, jelaskan contoh-contoh dari penerapan aspek perekonomian dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jawabannya, contoh penerapannya yaitu dahulu masyarakat Indonesia memakai sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Tetapi setelah melihat bangsa India seperti teori Waisya, mereka melakukan perdagangan sekaligus menyebarkan agama. Karena itulah Indonesia mulai berdagang dengan perantara mata uang. Untuk soal terakhir, adakah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam aspek perekonomian yang masih terasa di masa kini di lingkungan sekitar kalian? Jawabannya, pengaruh India masuk ke Indonesia dalam bidang ekonomi tidak terlalu banyak. Hal tersebut dikarenakan misi utama mereka masuk ke Indonesia bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menyebarkan agama Hindu. Karena India mempunyai semangat etos yang tinggi dalam mencari uang, jadi masyarakat sekitar mulai mencontoh India dalam bidang ekonomi. Dalam berdagang, mereka juga sangat luas, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia meniru dari keluasan mereka dalam berdagang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.